Shalom guys, selamat datang di channel aku ini. Kali ini kita mau sharing-sharing apa ya, setelah kemarin aku sempat sharing soal kita hidup karena percaya bukan karena melihat. Aku jadi teringat sesuatu sih, ketika seorang musafir berjalan di padang gurun, itu ada yang namanya Fata Morgana guys. Jadi Fata Morgana itu suatu ilusi optik yang ada di padang gurun. Misalnya padang gurun yang luas gitu. Terus musafir ini melihat ada suatu oase atau wadi. Dan ternyata setelah didekati itu nggak ada. Kalian bisa googling Fata Morgana itu apa. Jadi apa yang dilihat musafir ini, wah ada oase, ada wadi, ada sumber air. Tapi setelah didatangi, loh kok nggak ada. Nah itu guys. Dan juga seringkali apa yang kita lihat itu menipu. Kebanyakan gitu sih. Aku ada temen, dia suka belanja online melalui ya aplikasi lah, aplikasi belanja online. Jadi di waktu dia lihat foto itu, wah barang ini bagus ya, barang ini keren, barang ini kayaknya menarik, terus dia beli. Tapi ternyata setelah nyampe di rumahnya, setelah unboxing lah, loh kok beda. Jadi apa yang dia lihat dengan kenyataan itu beda guys. Nah pada saat ini aku pengen sharing tentang apa yang kita lihat itu bisa menipu guys. Di Kejadian 13, ayo kita baca semuanya. Ayat 1-18 ini agak panjang. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat sangat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku
Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalani negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon Tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Maka didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Jadi yang aku mau sharingkan ini di ayat 10. Aku ulang ya. Ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ayat 12. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Ayat 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Nah, jadi apa yang dilakukan Lot ini hanya berdasarkan apa yang dia lihat aja. Wah, di sini tempatnya itu, di sana tempatnya bagus, kelihatan indah. Bahkan dikatakan di sini seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Dia melihat dengan mata telanjang bahwa suatu keindahan itu dia anggap itu sesuatu yang baik, padahal belum tentu. Karena seringkali sesuatu yang kelihatannya bagus, bahkan menyilaukan mata, wah bagus ya, keren ya, itu
belum tentu baik, apalagi di hadapan Tuhan. Lot di sini melihat suatu tempat yang luar biasa indahnya dan banyak air, sedangkan Abram tidak. Dan pilihan Lot ini ternyata kedepannya mendatangkan sesuatu yang tidak baik. Karena apa? Dikatakan di sini bahwa penduduk Sodom dan Gomora itu jahat terhadap Tuhan. Dan Tuhan belum memusnahkan Sodom dan Gomora. Dengan demikian, apa yang dia lihat yang kelihatannya bagus, wah, kelihatannya keren nih, kelihatannya ini tempat yang subur, tanah yang menghasilkan suatu prosperity. Prosperity itu artinya apa ya? Kalau kalian tahu prosperity itu bisa tulis di kolom komentar. Terus wealth, suatu makmur, indah. Tapi hati-hati, itu bahaya. Karena apa yang kita lihat itu belum tentu benar-benar nyata. Karena seringkali bisa menipu. Kayak kita lihat suatu fata morgana, suatu ilusi. Dan dunia ini penuh dengan ilusi. Istilahnya apa ya, nek bahasa nih Naruto, genjutsu gitu. Karena aku suka nonton Naruto sih. Karena ceritanya bagus. Bukan karena apa ya, anime atau apa, itu ceritanya bagus sih, alurnya. Aku ngikutin sampai selesai Perang Dunia Shinobi keempat, dan habis itu tamat dan nggak ngikutin Boruto karena nggak suka. Jadi di sini seperti tadi aku cerita, temanku itu belanja online, lihat fotonya di aplikasi itu, wah bagus ya, keren ya. Tapi ternyata ketika barang datang itu nggak sesuai dengan apa yang difoto. Aku pernah juga pesan makanan melalui aplikasi. Itu aku lihat, wah makanannya ini bagus ya, keren ya, kayaknya sedap, enak untuk dimakan. Terus aku pesan, order ya, makanan online itu, tapi setelah datang, loh kok kayak gini. Jadi nggak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, dengan apa yang kenyataannya itu. Kita lihat, wah ekspektasinya makanan ini bagus, keren, maksudnya enak, dan porsinya jumbo. Dengan harga segitu mungkin sangat worth it lah. Tapi ketika makanan itu datang, loh kok begini ya. Dan memang sih kita harus berhati-hati, waspada. Jangan terfokus dengan apa yang kita lihat dengan mata telanjang ini. Hati-hati, itu bisa jadi tipu-tipu, suatu tipuan, suatu ilusi. Tetapi kebanyakan orang sekarang ini hanya memuaskan apa yang ia lihat. Maksudnya memuaskan diri dengan apa yang dia lihat. Wah, megah, mewah, bagus, bling-bling istilahnya. Sama kayak, aku jadi inget gini. Ada satu gambaran menarik sih. Ketika dulu ada ini situs yang namanya Friendster sebelum Facebook. Kalian pasti tahulah yang
generasi tahun 2007 itu ada yang namanya Friendster. Ya sama kayak Facebook, malah itu mbahnya Facebook atau Facebook lah sekarang ini, atau media sosial seperti Instagram atau lain. Nah, seringkali orang itu memajang foto, ya kan? Majang foto itu, misalnya aku majang foto, wah orang lihat, wah kelihatan ganteng, Agus ini ganteng. Terus ada cewek tertarik kenalan, tambah pertemanan, terus ngobrol, tukaran nomor, terus ketemuan. Nah, ketika ketemuan ini, misalnya di kafe mana gitu, janjian jam sekian, kita ketemuan ya, terus akhirnya ketemuan. Dan ternyata apa yang dia lihat di foto itu tentang aku berbeda. Loh, kenyataannya kok kayak gini, beda dengan foto. Itu loh satu gambarnya yang menarik. Lot ini hanya melihat tanah itu bagus seperti taman Tuhan, tapi dia nggak tahu di balik itu semua ada suatu kebobrokan yang dilakukan oleh penduduk Sodom dan Gomora. Tapi karena dia diselokkan apa yang dia lihat itu, maka dia memilih situ. Sedangkan Abraham tanah Kanaan. Dan waktu itu mungkin aku bisa sedikit menggambarkan ya, kelihatannya itu kok kayak tandus, kayak apa gitu, gak meyakinkan gitu loh secara mata telanjang apa yang dilihatnya itu. Dan si Lot ini memilih itu. Jadi aku pengen mengingatkan kepada kita semua, kita harus waspada, harus berhati-hati dengan apa yang kita lihat. Jangan-jangan itu suatu ilusi, suatu fata morgana. Makanya sangat penting ketika kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, berharap pada Tuhan, supaya kita tidak tertipu oleh apa yang kita lihat, yang bisa menyilaukan mata, yang bisa membuat kita wah bagus sekali, tapi ternyata lo kok kayak gini. Makanya di video aku sebelumnya kan, sebelum-sebelumnya itu kan aku berbicara mengenai apa ya, kayaknya belum ya, ketika ekspektasi tidak sesuai dengan harapan. Sudah atau belum ya? Aku ya malah lupa sih. Kalau belum nanti aku buatkan lah. Dan kita melihat bagaimana Abraham ini kebagian suatu tempat yang secara kasat mata itu nggak meyakinkan. Tetapi karena Tuhan sudah berjanji dengan Abraham, mengadakan suatu perjanjian, maka itu harus digenapi. Dan memang digenapi dalam kehidupan Abraham mengenai tanah dan keturunan. Dan belum tentu apa yang kita lihat itu benar-benar nyata. Bisa jadi itu suatu fata morgana atau ilusi saja. Bahkan kenyataan yang kita lihat itu
belum tentu sama dengan ekspektasi. Jadi ya kita ini perlu untuk sungguh-sungguh berharap pada Tuhan. Bukan berharap dengan apa yang kita lihat. Karena apa yang kita lihat bisa menipu, bisa mengecewakan, dan banyak hal lagi. Tetapi kalau kita percaya, makanya di video aku sebelumnya mengatakan kita hidup karena percaya, bukan karena melihat 2 Korintus 5 ayat 7. Itulah yang menjadi kekuatan kita dalam menjalani kehidupan dunia ini yang penuh dengan ilusi, penuh dengan intrik. Jangan sampai kita terseret dan diombang-ambingkan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Kita memang tinggal di dunia ini, tetapi kita hanya menggunakan fasilitas. Kita ini tetap harus mempercayakan diri kepada Tuhan. Fokus pandangan kita pada Tuhan. Jangan menyimpang oleh karena apa yang kita lihat secara kasat mata ini. Aku yakin dan percaya itulah yang menjadi kekuatan supaya pengharapan iman kita semakin kuat lagi, diterpa di dunia ini, diterpa kenyataan yang sangat pahit. Hati-hati, jangan sampai tertipu, apalagi janji-janji manis. Nanti begini, tapi pada kenyataan yang realistis lah. Yang realistis gitu. Dan kalau kita lihat sesudahnya apa yang terjadi dengan Lot, hidupnya itu tidak bisa, kalau menurut aku sih tidak menjadi berkat, malah ada banyak masalah. Bahkan dengan anak-anaknya, kedua anaknya, istrinya menjadi tiang garam. Kemudian terjadi skandal dengan kedua anaknya yang melahirkan bangsa Amon dan Moab dan lain sebagainya. Jadi kita hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Bisa-bisa kita malah terseret arus karena diselaukan dengan hal-hal yang bersifat fana. Kita fokus pada sesuatu yang baka, sesuatu yang kekal, hidup bersama Kristus dalam kekekalan. Itu yang menjadi orientasi kita. Dan memang selama kita hidup di dunia ini ya kita hanya menikmati fasilitas yang Tuhan percayakan. Dan secara daging ya, di video aku sebelumnya kan kita mengeluh sakit, kayak aku sakit, punya riwayat gula, asam lambung, megakardia dan lain sebagainya. Ngeluh karena duit. Tapi ngono ya sawang sinawang sih. Kadang yang kaya pun juga punya masalahnya sendiri. Dan orang kaya aku ya juga punya masalahnya sendiri. Jadi jangan melihat wah orang kaya itu punya ini, punya mobil, punya rumah, punya dan lain sebagainya. Mereka itu punya masalah mereka sendiri yang belum tentu kita bisa untuk seperti itu.
Jadi sebagai suatu kesimpulan dalam renungan aku pada saat ini tuh, hati-hati, waspada. Jangan sampai tertipu dengan apa yang kita lihat. Kelihatannya bagus, kelihatannya enak, kelihatannya sedap, kelihatannya begini-begini. Tetapi di balik itu semua Tuhan tidak berkenan. Jadi kira-kira segitu dulu aja. Terima kasih udah nonton video ini. Terima kasih untuk subscribe-nya, untuk share, komen, like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Kurang lebihnya seperti itu. Dan Tuhan Yesus memberkati. Bye.